apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengunjungi sekolah rakyat terintegrasi di Kota Medan. Seorang pemuda di Kota Medan dibegal kawanan geng motor di depan warung bakso. Makam leluhur Sianipar Purbaraja dibangun lebih layak dan dibangun tugu sebagai simbol persatuan dan penghormatan leluhur. Informasi pertama untuk Anda, seorang residivis atau mantan narapidana kasus jambret perhiasan kembali ditangkap polisi. Modusnya beraksi membuntuti emak-emak yang akan menghadiri pesta pernikahan. Seorang pria tampak mengamati situasi sekaligus mengikuti perempuan yang mengendarai motor. Rupanya perempuan itu akan pergi menghadiri pesta pernikahan dengan mengenakan perhiasan emas. Saat situasi sepi, pria itu merampas kalung emas yang dikenakan korban dan langsung melarikan diri. Itu bang ya? Apa? Lihat aja. Kenapa? Lihat aja itu bang. Kenapa? Saya kagak Kenapa? ada. Si Rizal yang ngajak saya di sini. Ini yang punya rumah kenapa nggak kalian tangkap? Apa? Apa? Kalian Apa? lihat Kapolres. Udah. Kenapa? Iya oke bang. Ayo kita apa? Usai melakukan serangkaian penyelidikan, petugas kepolisian menangkap pelaku di sebuah rumah yang berada di Kota Padang Sidempuan. Dalam rilis pada Senin sore, terungkap modus yang digunakan pelaku berinisial AF ini adalah sengaja memantau calon korban di acara keramaian, salah satunya pada acara pesta pernikahan. Selain itu, AF juga telah 2 kali dihukum penjara dengan kasus serupa, yaitu jambret spesialis perhiasan. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor, pakaian digunakan pelaku, dan flash disk yang berisikan rekaman CCTV pada saat pelaku melancarkan aksinya. Kemudian korban memutar sepeda motor yang dikendarainya karena jalan sempit, kemudian dari arah berlawanan pelaku menghampiri dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Genio warna hitam dan merampas ataupun menarik paksa kalung emas yang dikenakan korban. Pelaku tersebut langsung melarikan diri dan sempat dikejar oleh korban. Namun pelaku berhasil kabur. Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Padang Sidempuan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidempuan. Bersenggolan dengan truk saat akan berangkat berjualan, 2 pedagang ikan di Medan mengalami kecelakaan. 1 orang meninggal dunia. Petugas kepolisian dibantu warga mengevakuasi seorang pengendara motor yang berlumuran darah usai jatuh dari motornya saat membawa keranjang ikan dan teman wanitanya menuju Pasar Mabar di lintasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Kejadian berawal saat Selasa sore, korban yaitu Dina dan Budi melaju dari Gabion Belawan menuju Pasar Mabar untuk berjualan. Dalam perjalanan tepatnya di jalan lintas Pelabuhan Belawan, sepeda motor yang dikemudikan Budi diduga bersenggolan dengan truk kontainer. Akibatnya keduanya terjatuh. Budi yang mengalami luka parah pada bagian kepala akhirnya meninggal dunia di tempat. Sementara Dina mengalami luka pada bagian wajah. Di sini ada kontainer ini. Saya nggak kesana, aku nggak ngerti jelas lah. Pokoknya tiba-tiba aku udah terbang gitu. Terbang jauh tadi. Ya di sini tadi. Kalian posisi kalian kan lagi jalan atau berhenti? Jalan pelan. Truknya itu kayak gimana? Oh, berarti sama-sama satu arah. Hingga kini sopir truk telah diringkus petugas kepolisian beserta truk dan sepeda motor korban. Korban yang meninggal dunia diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
Seorang pemuda di Kota Medan dibegal kawanan geng motor di depan warung bakso. Akibatnya selain korban dianiaya menggunakan parang, sepeda motor korban juga raib dibawa kabur. Keramaian di depan warung bakso ini bukan untuk menikmati bakso beramai-ramai. Keributan ini adalah aksi kawanan geng motor yang berjumlah 12 orang membegal seorang pemuda bernama Hanafi. Aksi yang terjadi di Jalan Kapten Rahmat Budin, Kota Medan ini mengakibatkan korban mendapatkan pengobatan 5 jahitan di kepalanya. Pasalnya komplotan begal itu juga membacok kepala korban menggunakan parang sebanyak 2 kali sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor korban. Awalnya korban hendak pergi bekerja pukul 11 malam. Di saat itu ia mengira sekelompok pemuda dengan 4 sepeda motor di depannya hanya remaja yang baru pulang main futsal. Korban mencoba mendahului lalu dibuntuti para pelaku. Hingga berada di depan warung bakso, pelaku dipepet dan kunci motor korban dicabut hingga motor korban berhasil dibawa kabur. Berangkat dari rumah jam 11 gitu. Saya jumpa mereka di sini, di titik terjun. Saya potong orang itu. Kan nggak sadar bahwa ini geng motor apa. Anggap itu biasa aja. Gak lama sampai di Gang Jagung, langsung dipepet. Kunci saya diambil. Langsung diancam. Nah, pertolongan dari sini. Ada juga. Ada mungkin karena takut kan mereka. Kini korban melaporkan aksi pembegalan itu ke Polsek Medan Labuhan. Ia berharap petugas kepolisian dapat membekuk para pelaku dan sepeda motornya dapat kembali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kita ke informasi lainnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengunjungi sekolah rakyat terintegrasi di Kota Medan. Menteri PU menyatakan akan mempercepat pembangunan gedung sekolah rakyat permanen. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo datang ke Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 30 Medan. Lokasinya terletak di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan. Dalam kunjungannya, selain meninjau seluruh gedung dan fasilitas sekolah, Menteri PU juga memberikan motivasi kepada seluruh murid di Sekolah Rakyat yang merupakan sekolah rakyat rintisan atau masih menumpang sementara di lokasi lain. Adik-adik kita, putra-putri kita untuk bisa melangkah lebih maju lagi. Sementara waktu kita lagi menyiapkan sekolah itu sebenarnya ini kan cuma rintisan, dan sekolah itu sebenarnya kita siapkan ada lahan 6 hektar Medan. Mungkin kontrak kan ditandatangan di tahun ini, di bulan ini, November kita bisa mulai kerja fisik. Saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan memiliki 93 siswa dan 6 tenaga pengajar. Fasilitasnya berupa 16 asrama dengan total 36 kamar dan 1 gedung musola. Tidak hanya itu, fasilitas lain disediakan seperti lapangan sepak bola guna mendukung pembelajaran para siswa di sekolah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.